Maunya apa? Maunya apa? Ganggu. Ganggu. Oke, Bisa ya? tahan dulu. Oke. Fokus. Oke. Boleh minum dulu? Boleh? Iya. Kenapa? Wangi. Wangi. Wanginya apa? Kakaknya Kak wangi. Dewi. Hah? Wangi. Wangi. Ya, karena ada baby tadi. Silakan. Artinya kamu rasakan wangi. Cium dari. Kamu tadi bisa ngerasa nggak kenapa dia tunjuk Ervan? Kenapa dia? Kayak bang ganggu gitu nah, makanya tuh kakak. Karena digambar. Kamu aman ya? Jangan bengong ya. Yang lain juga jangan bengong ya. Artinya pada saat salah satu panelis kita berinteraksi dengan sosok hitam tadi, ya bisa kan? Sepertinya entah kenapa dia mengatakan Dewi ini wangi. Artinya kan sebenarnya itu yang dirasakan oleh sosok tersebut. Iya betul betul. Iya dong. Ya itu tadi makanya aku bilang karena Kak Dewi itu punya baby. Jadi kalau orang punya bayi itu biasanya wanginya beda. Orang baru melahirkan tuh wanginya beda. Oke, baik. Sosok masih sama yang tadi menggerakkan tangan? Atau bagaimana, Irfan? Masih cuma manekin tadi yang di situ mau kayak jadi rumah buat sosok tadi. Oke. Sebagai tempat medium untuk Iya. mencoba berkomunikasi ya sebenarnya ya? Benar. Oke. Baik. Bentar ya, aku mau menyambung sama Tri tadi. Itu tuh sebenarnya yang ada di rumahnya ini karena ada rumah kosong di depannya, terus rumahnya dia tadi ada kamar mandi ya yang nggak kepake, itu kan lembab ya. Ya. Itu jadi tempat lalu lalangnya mereka tuh. Makanya suka ada interaksinya bunyi-bunyi, alat panci dimainin, terus ada kayak orang jalan. Nah itu sebenarnya bukannya dimainin, tapi memang itu alat lalu lintasnya mereka tuh. Oke, tempat berlintasnya mereka Iya. sebenarnya ya. Oke, Tri, tapi bagaimanapun juga sebenarnya memang ketika di rumah tersebut ternyata gangguan-gangguannya sebenarnya bisa dikatakan gangguan yang tidak terlalu ekstrim lah ya. Iya, iya. Sebenarnya gitu, sosok yang memang. Tapi sosok kakek artinya memang gitu. Hey! Apa itu? Apa itu? Kacanya pecah. Kakek artinya memang gitu. Hey! Ini dari tadi ya. Aku lepas paksa nanti kalau nggak berhenti-berhenti. Sosok hitam ini Agresif banget nih. agresif ya? Sosok hitam ini begitu agresif dari tadi mencoba untuk mengganggu konsentrasi kita. Padahal bahkan di saat kita sebenarnya tidak membicarakan sosok tersebut. Iya. Kita sedang membahas mengenai sosok yang ada di rumah Tri. Tapi kemudian entah kenapa dia tetap berusaha untuk mencari perhatian. Entah itu masih menunjukkan emosi kekesalannya atau sebenarnya apa gitu kan. Oke, Tri mungkin bisa saya mencoba untuk menghindari membahas sosok tersebut sih sebenarnya. Karena semoga tidak, apa ya istilahnya tuh, tidak menjadi lebih agresif kepada kita yang berada di studio malam ini. Karena memang bagaimanapun juga kita ada beberapa teman medium yang memang akan membagikan pengalamannya. Tapi Tasya mungkin Iya, kalau saya akan merasa lebih aman mungkin bisa sambil Iya, biar nggak lihat ini ke area lagi ya. belakang gitu ya. Aku cek dulu ke belakang. Oke, tapi pertanyaan saya mungkin sambil membahas Tri terlebih dahulu kondisi rumah kakek. Tadi sempat mengatakan sosok kakek ya. Sosok kakek tadi Ervan menggambarkannya di belakang tangga artinya ya. Ya. Dan ada satu lagi yang tadi kan muncul video ya Ya, di dalam rumahnya Tri. ya. Dan saya melihat ada kayak sosok anak-anak dia ada suka main di kamarnya Tri. Oke, Tri. Pernah mengalami sesuatu nggak di kamar? Pernah Apa? mainin boneka atau nggak bantal gitu. Apa yang terjadi dengan boneka kamu atau bantal kamu? Kelempar sama jatuh sendiri. Sendirinya? Iya, di atas. Oke, sosok anak kecil ya artinya? Iya benar. Ya, Pak. Dan sebenarnya bukan hanya satu sih. Mereka suka
naik turun itu juga sosok anak-anak. Terus dia tadi ada halamannya nggak? Halaman nggak Ada ada. pekarangan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia ada di seberangnya sih. Dia suka nongkrong di situ anak-anak tersebut. Dan entah kenapa mereka suka keluar masuk aja seperti yang tadi dijelaskan Tasya. Tasya belakang aman? Aman, akhirnya aku copot paksa sih. Supaya nggak, karena gangguannya terlalu ekstrim ya, nanti takut bahaya kita di sini. Oke, baik. Tadi sempat mengatakan, jadi anak ini ada beberapa sosok anak kecil yang ada di rumahnya, Tri, Iya, bermain benar. di area kasur. Tapi kemudian sebenarnya ini bukan sosok yang menetap, tapi Iya, suka lalu-lalang. melintas lalu lalang, gitu ya. Sebenarnya pertanyaan saya, sosok tersebut negatif dalam arti menguras energi atau memang sosok-sosok ya ini adalah kediaman kami hanya ingin menunjukkan keberadaan kami. Ya sambil mungkin ya kalau sosok anak-anak kita susah untuk mengatakan bahwa mereka menunjukkan, tapi memang mereka ingin bermain sepertinya kan gitu. Negatif atau tidak sosok kakek selain kuntilanak dengan mata yang bolong berada di area gudang? Ya sebenarnya kalau semua tempat kan ada Penunggunya, hantunya ya. penjaganya, ya. Penghuninya. Negatif atau enggak mungkin balik lagi ke penghuni rumah tersebut lagi. Oke. Manusianya kalau dia sering beribadah mungkin tidak akan banyak berpengaruh, kecuali kalau penghuni rumah tersebut memanfaatkan sosok-sosok tersebut, itu kan jadi semakin negatif. Oke. Sosok kakek memang penghuni artinya ya, bukan garis keturunan penjaga atau segala apa ya artinya ya sosok kakek tersebut ya. Dia memang penghuni di rumah itu dan bukan yang lalu lalang juga, memang dia. Emang dia menghuni. Sosok perempuan berambut panjang, jubah putih dengan mata bolong atau kuntilanak dengan mata bolong yang tadi digambarkan oleh Irfan di area gudang. Sosok yang kebetulan melintas dan kemudian menetap di sana karena gudang tersebut juga tidak dirawat atau gimana? Iya, salah satu, tapi dia stay di situ, dia Ya. diem di situ, bukan yang dia pergi. Emang bukan dari rumah depan itu ya, bukan. Emang ada di situ dia. Oke. Jadi memang awalnya mungkin melintas dan kemudian akhirnya dia memilih untuk menetap Ya. di sana. Kalau sosok anak-anak artinya sosok yang memang Dia suka lalu-lalang. lalu lalang ya. Baiklah kalau begitu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini dan juga pengalamannya yang dibagikan. Saya akan persilakan Anda untuk kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Makasih. Oke. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Sebelum saya mengundang medium kita yang berikutnya, Tasya dan juga Irfan, sebenarnya Dewi, tadi kalau kita perhatikan Tri ini sebenarnya sosok yang ceria ya, Iya. periang ya sebenarnya. Semoga energi yang ada di rumah juga tidak menguras energinya ya, dan akhirnya menjadikan Tri ini menjadi sosok yang berbeda ke depannya. Tapi bagaimanapun juga memang setiap orang mempunyai kisah-kisah pengalaman sendiri. Baik, dan saat ini saya akan mengundang medium kita yang kedua, ada Vina. Elviana Isdianti, pekerja seni dan spiritualis, melihat penyebab temannya yang kesurupan. Baik. Selamat Selamat malam, semua. Vina. Silakan untuk Terima duduk. kasih. Teman-teman panelis silakan duduk. Baik. Vina, terima kasih atas kesediaannya dan waktunya untuk membagikan pengalaman Anda di Medium malam ini. Anda juga sudah mengirimkan beberapa, entah itu foto atau video kepada tim Medium mengenai pengalaman yang Anda alami. Dan saat ini saya akan persilahkan Anda secara langsung untuk membagikan, menceritakan kembali pengalaman Anda kepada teman misteri di rumah. Silakan. Ya, jadi ini kejadiannya di lokasi syuting ya, suatu Oke. malam di daerah Bogor. Waktu itu saya dengar ada rame-rame gitu kan, ada apa gitu, penasaran dong saya. Akhirnya saya lihat ternyata ada salah satu teman saya kesurupan. Oke. Ya, dia kesurupan, semua pada ketakutan, panik, rame kan. Akhirnya karena nggak ada yang ditanyain, saya coba untuk melihat dengan mata batin saya ya. Oke. Ternyata dia nggak sengaja kencing di buah tempat ya, semak-semak itu. Dia nggak permisi. Oke. Terus mengenai salah satu ekor dari macan kubang hitam. Ya, Ada di sana. gitu, marah dong dia kan. Akhirnya macan kubang hitamnya itu nyerang ke teman saya itu. Nah, Sebelum Anda melanjutkan cerita Anda, pengalaman Anda, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Tadi Anda menyebutkan lokasi syuting. Profesi Anda adalah?
Saya pekerja seni, Pak. Pekerja seni juga. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan saya, Anda mengatakan Anda mencoba untuk melihat sosok apa yang merasuki sesama teman Anda melihat ada sosok macan kumbang hitam. Artinya Anda sudah terbiasa Iya. melihat sosok tersebut. Bisa dikatakan bahwa Anda sensitif, terbuka mata Anda ya, Matinda? Iya, mulai kecil memang. Dari kecil memang sudah Iya. terbuka. Bisa berkomunikasi? Kadang-kadang saya berkomunikasi kalau memang saya lagi mood gitu. Baik, boleh silakan lanjutkan cerita Anda? Nah, posisi dia itu kan telungkup gini, Pak. Ya. Telungkup, tangannya tuh gini nih. Jadi kayak Kram. kram Ya. kayak macan gitu kan ya. Yang kram gitu kan, matanya merah marah. Itu kan macan kan gini ke dia kan ya. Ya. Posisi tengkurap jadi kayak gini loh, marah dia. Akhirnya gini, saya minta tolong teman-teman supaya untuk membalik badannya.